yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pagi ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu bersama-sama saya memanjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu pagi ini tetap keluar dari rumah. Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan, keberhasilan, lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan dan lain-lain. Kedua, kita berdoa buat keluarga besar, bapak dan ibu, keluarga besar Al-Suwah yang hari ini sedang sakit. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Tidak lupa kita mendoakan orang tua, kerabat, andai tolan, famili, suami, istri, anak yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita mohon pada Allah agar Allah muliakan tempatnya di alam barzakh. Allah berikan tempat di kubur sana raudhatun min riyadhil jannah. Mengantarkan doa itu, marilah kita bacakan umur Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyyatana. Sallim jama'atana bil khusus jamaah Masjid Al-Uswah min afati dunya wal akhirah wa tasawwur wa tanazza imanana wa la tusallit alaina ma la yakhafuna wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan lana wa la siyama jama'a rusul. Ishfiqna ya Syafi, ishfiqhum ya Syafi, anta Syafi, la shifaa illa shifauka ya Allah, shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum waj'al quburahum rawdatan min riyadhil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma anzil 'alaihim rahmatan wa maghfiratan wa nuran wa ijaban min adzabil qabri wa min adzabil nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah telah memasuki sepertiga pertama di bulan Sya'ban. Maknanya hanya tinggal beberapa hari lagi kita seluruh umat Islam akan memasuki bulan Ramadan. Nabi besar Muhammad SAW dalam salah satu khutbah menjelang masuknya bulan Ramadan bersabda, kata Rasulullah, kamu semua katanya sebentar lagi akan dinaungi syahrun azimun mubarak, bulan yang agung,
Dikatakan bulannya agung karena di bulan itu Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan permulaan kitab suci Al-Quran. Dikatakan bulan itu agung karena di bulan itu Allah mewajibkan kita puasa, disunnahkan kita sholat tarawih, memperbanyak amal-amal seperti tilawah, doa, zikir, munajat, i'tikaf. Dikatakan mubarak penuh berkah karena manfaat dari ibadah Ramadan sangat besar, baik kehidupan kita di dunia bahkan sampai ke akhirat. Karena itu kita masruh, nahnu masrurun biwuduri hadza syahr. Kita bergembira, kita senang, kita suka. Kenapa? Karena akan datang di bulan ini. Bapak Ibu dimuliakan Allah, Nabi dalam salah satu hadisnya pernah bersabda, Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Sesungguhnya Rajab itu bulan Allah, wa Ramadan wa Sya'ban syahri, sedangkan Sya'ban bulanku, wa Ramadan syahrul ummati, sedangkan Ramadan bulan umatku. Kenapa? Karena di bulan Rajab Allah memperlihatkan sebagian dari tanda kebesaran Allah, mengisra dan mi'rajkan junjungan Nabi besar Muhammad. Satu-satunya manusia yang masih hidup di dunia bisa ketemu Allah dan kembali ke dunia. Para ulama ahli tasawuf mengatakan bulan Rajab syahrul litabhiril badan. Bulan Rajab adalah bulan kita membersihkan badan. Dengan apa kita bersihkan badan kita? Bikahratul ibadah al-badaniyah, dengan memperbanyak ibadah-ibadah badaniyah, ibadah fisik seperti sholat, puasa, tilawah, sedekah. Sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah ada yang rawatib, qobliyah, ba'diyah. Ada sholat sunnah nawafil. Nawafil ada yang muakkadah, ada ghair muakkadah. Yang muakkadah yang mana? Sholat Idul Fitri, Idul Adha, tarawih, sholat tahajud, sholat witir, duha. Itu muakkadah yang dipentingkan. Di bulan Rajab yang lalu kita dianjurkan memperbanyak itu. Dengan memperbanyak sholat, maka memperbanyak wudu. Dengan memperbanyak wudu badan bersih, sehat, segar, wajah cerah, hatinya cemerlang. Kenapa kita dianjurkan di bulan Rajab kemarin membersihkan badan dengan memperbanyak ibadah badannya? Karena dengan memperbanyak ibadah itu dosa habis, bersih. Tujuannya apa? Supaya pas nanti Ramadan kita sudah biasa sholat sunnah. Di bulan Ramadan kita disunnahkan puasa dan sholat, disunnahkan kita melaksanakan sholat tarawih, diwajibkan puasa Ramadan. Kalau di bulan Rajab sudah biasa sholat sunnah, maka di bulan Ramadan kita nggak kaget lagi. Di bulan Rajab yang lalu, meskipun sudah lewat tidak apa, kita disunnahkan memperbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah seperti puasa Rajab, Senin, Kamis, 13, 14, 15. Buat apa puasa sunnah? Supaya kita terbiasa puasa. Karena puasa itu nanti Ramadan itu persis seperti orang genjot sepeda. Masih ingat nggak genjot sepeda? Goes sepeda.
Kalau goesan pertama berat. Kalau sudah ke-5, ke-7, ke-10 udah enteng. Lama. Kalau selama 11 bulan kita tidak puasa, begitu 1 Ramadan baru puasa, berat. Gak heran kalau tanggal 1 Ramadan ada yang geletak. Jam 11 masjid udah penuh sama orang, kadang belum zuhur. Masjid pakai AC pada tiduran gitu. Kenapa berat? Kenapa? Karena tidak terlatih. Tapi kalau di bulan Rajab sudah biasa puasa sunnah, maka begitu masuk Ramadan tidak ada masalah. Sudah well trained, sudah terlatih, sudah betul terbiasa. Itu maksudnya. Waktu Rajab kita juga disunahkan banyak tilawah, baca Quran, supaya pas Ramadan kita sudah biasa membaca Quran dan biasa mendengarkan Quran. Kalau di Mekah, di Madinah, di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, kalau tarawih seperti hanya yang lain 20 rakaat 1 juz. Habis Isya, Ba'diyah, terus sholat tarawih 20 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 1 juz. Kita menikmati bacaan imam, ya, karena bacaannya bagus, tartil dan hafal Quran. Kalau tanggal 20 Ramadan sampai akhir Ramadan beda lagi. Habis tarawih nggak witir. Ngapain? Istirahat, tilawah, zikir, doa, munajat, itikaf. Nanti 1:30 atau jam 1 nanti kedengaran ada abang sholatu ala qiyam yarhamukumullah. Mari sholat malam katanya. Mari sholatul lail. Semoga Allah merahmati Anda. Bangun lagi, sholat lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat sampai 8 rakaat 1 juz lagi. Jadi 1 malam kalau tanggal 20 sampai akhir Ramadan kita ngedengar imam membaca 2 juz lebih tir. Kalau di bulan Rajab kita sudah biasa membaca Quran, kita enteng membaca Quran di bulan Ramadan itu. Udah lewat. Sekarang kan masuk bulan Sya'ban. Kata Nabi, wa Sya'ban syahri. Sya'ban itu bulanku katanya. Kenapa dikatakan Sya'ban bulanku? Para ulama ahli tasawuf mengatakan karena di bulan Sya'ban itu syahrul litathhiril qalb. Bulan kita membersihkan hati. Pertanyaannya, kenapa hati mesti dibersihkan? Bagaimana cara membersihkannya? Hati itu dibersihkan karena dia bisa kotor. Kalau bahasa yang lain bisa terkontaminasi, bisa tercemar. Dengan apa bisa tercemar? Minan najasah al-batiniyah, najis batin, kotoran batin. Apa contohnya? Syirik, riya, sum'ah, ujub, takabur, hasud, dolim, banyak. Ini mesti dibersihkan. Pertanyaannya kenapa mesti dibersihkan? Karena ada hadis dalam kitab At-Targhib wa Tarhib oleh Imam Mundhir 4 jilid saya ngajar kemarin. Nabi pernah naik ke mimbar. Ketika naik ke mimbar di tangga yang pertama Nabi bilang amin. Naik ke tangga yang kedua Nabi bilang amin. Naik ke tangga yang ketiga Nabi bilang amin. Setelah habis selesai khutbah, seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi tanya, ya Rasulullah, amin wa amin. Ya Rasul, Anda barusan naik ke mimbar mengucapkan amin, amin dan amin. Apa maksudnya? Nabi jawab,
Atani Jibril anifan, barusan Jibril datang kepada saya dan menyampaikan, kata Jibril, ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu abawaihi, siapa orang masuk bulan Ramadan sementara dosanya terhadap orang tuanya belum termaafkan, lalu dia puasa, Allah jauhkan dari rahmatnya. Ada ulama hadis mengatakan, kalau orang masuk bulan Ramadan dosanya kepada orang tuanya belum termaafkan, kalau dia puasa, puasa ditolak Allah. Karena alasan itulah maka bulan Sya'ban ini kita diminta untuk merekonsiliasi, melakukan perbaikan. Kalau orang tua masih hidup, datangin, kunjungi orang tua. Saran saya kepada jemaah Rasulullah, kalau nengokin atau datang ke rumah Allah, jangan pegang kangkung. Nenteng-nenteng apa kek? Kita bilang sama ibu kita, ibu, sebentar lagi puasa Ramadan, saya datang mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Ibu nanti Ramadan jangan banyak pikiran, ibadah aja biar banyak. Ini buat puasa nih sebulan. Ini buat buka puasa. Ini buat tarawih. Ini buat sahur liman. Ini buat lebaran 5 gepok. Kalau 1 gepok ratusan ribu semua semuanya. Orang tua dikasih begitu tuh, ya Allah, doanya nggak begini. Kita yang pulang masih doa. Lima gepok itu belum apa-apa itu. Berapa? Duit bapak semestin, duit ibu semestin. Ibu mau ganti, bapak mau ganti. Itu susah payahnya orang tua selama mendidik, membesarkan kita, merawat kita dari kecil sampai kita sekarang ini. Gak kebayang. Belum apa-apa itu. Tapi nyenengin. Kenapa orang tua mesti dimuliakan? Apalagi masih hidup, muliakan. Dijunjung, disuhun, dikunjung, dilahun. Mesti ditinggikan orang tua itu. Masih hidup, muliakan dia. Kapan lagi bela orang tua? Dulu kita masih kecil, dia rela kalau orang tua kita sakit asal anaknya sehat. Orang tua kita rela nggak makan asal anaknya makan. Tuh, dia rela begadang asal anaknya bisa istirahat. Sekarang kita sudah mampu balas. Ini sebentar, Pak. Kapan lagi balas orang tua kalau bukan sekarang? Kita nggak tahu umur kapan kelar. Kita bilang aja sama bapak kita, bapak besok Ramadan saya datang, mohon maaf lahir batin, maafin saya Pak. Cium tangannya. Bapak Ramadan besok jangan banyak pikiran, ibadah biar banyak. Ini buat puasa nih. Ini buat buka nih Pak. Ini buat tarawih, ini buat sahur, ini buat lebaran. Ngomong apa-apa. Kapan lagi? Duit bapak banyak mau di rumah, nggak ada maknanya kalau nggak dipakai buat kebaikan. Kita simpen aja nggak ada gunanya. Idle capacity, apa kertas yang nganggur. Kalau dipakai manfaatnya besar. Lalu itu di mana? Ini disebutkan bulan Sya'ban. Datangin orang tua, dikunjung, disuruh, dilahun. Gimana Pak Ustaz? Orang tua udah meninggal, mungkin nggak? Udah meninggal, datangin kuburannya, kunjungi kuburannya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dari Damaskus, Syria, itu tulis kitab Ar-Ruh, segini tebalnya, tipis.
Dalam kitabnya salah satu bab yang mengatakan ziaratul kubur. Disunahkan ziarah kubur, apalagi kubur orang tua kita, datangnya ke kuburnya. Begitu datang ke kubur orang tua, jangan diam, ucapkan salam. Waktu kita sampai di pintu utama, the main gate itu, pintu utama besar itu, baca Assalamualaikum ahla diyar dan mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat antum sabiqun wa nahnu la'iqun insyaallah. Begitu masuk kaki kanan, terus tuju tempat yang kita tuju di kubur ibu kita atau bapak kita. Begitu sampai di kubur ibu kita, jangan diam, baca salam. Salamun alaiki ya hajjah fulana binti fulana. Nama ibu kita sebut. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengutip hadis Rasulullah. Kata Rasul, arsalallahu lahu, katanya ruhaha. Allah utus ruh ibunya itu, turun ibunya itu. Wah, yasta'nisu. Ruh ibu kita itu begitu melihat kita datang, yasta'nis, bunga. Apa bunga? Senang, anaknya datang lagi, ketemu lagi. Senang dia. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahasa ayat surat Yasin fil qabr. Tidak mengapa, bahkan bagus membaca surah Yasin di atas kubur. Ahmad bin Hanbal menuju pada hadis Rasulullah. Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin atas orang yang meninggal di antara kamu. Jadi sesuatu itu Pak. Jangan dengerin itu yang bilang baca Yasin di kuburan bid'ah. Baca aja. Selesai baca, zikir, doa. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afwana wa akrim nuzulaha wa asih madkhalaha wa aksilha bil ma'i wal sarji wal barak waj'al qubraha rawdah min riyadil jinan. Jadikanlah kuburnya taman di antara taman-taman surga. Doanya anak untuk orang tuanya mustajab, langsung diterima saat itu juga, nggak pakai ditahan-tahan. Oh mahal Pak. Datengin kubur orang tua, kubur ibu kita, kubur bapak. Seneng. Kapan lagi nyenengin orang tua? Persoalannya muncul. Kuburnya jauh di kampung, di Aceh. Gimana nih, jauh, ongkosnya nggak sedikit. Tiket kurang lebih lumayan. Belum lagi kalau datang ke kampung kan. Orang kampung kalau dengar orang Jakarta datang kan nengokin. Orang kaya datang gitu. Encing datang, encang datang, di sana datang. Namanya encing datang, masa kita diemin? Pulang kita kepolin. Kita hitung tuh siang. Oh banyak juga nih. Lama-lama gede juga ongkosnya. Waktu udah mepet, tiket nggak dapat, nggak bisa pergi. Bagaimana jadi nih? Apa nggak jadi kita mendoakan orang tua? Masih ada cara lain. Cara yang lebih sederhana. Kita teleponin adik-adik, saudara-saudara. Kamu pulang kampung nggak? Enggak banget. Kalau nggak pulang kamu besok ke rumah aku ya. Ada apa bang? Bang Aceh. Ada apa bang? Kita baca doa buat orang tua kita. Jadi deh. Nanti kita datang, ya kan? Ada yang berendam, ada yang begitu. Soto Betawi, macam-macam bawa tuh banyak. Bawa semua doa bareng-bareng. Kami doa arwah. Doa arwah kan susah bacanya, dan orang kita nggak telaten pakai bahasa Arab. Arwah harus jadi roh. Makanya bulan Sya'ban itu lebih masyhur di Indonesia bulan Roah. Kumpulnya adalah roahan. Itu bukan beda. Ada hadisnya nggak ada. Baca doa di atas makanan ada hadis. Bapak baca kitab Riyadhus Shalihin.
kitab hadis dia ada hadis Sahih Bukhari. Pernah kejadian perang Tabuk. Kemah banyak, lama waktunya. Lama-lama persediaan makanan hampir habis. Sahabat bilang, ya Rasul, persediaan makanan kita sudah tipis ya Rasul. Kalau kita bertahan lama di sini, kita nggak bisa makan ya Rasul. Bagaimana kalau kita potong nih onta-onta yang kita bawa? If'alu, silakan aja. Ketika Nabi bilang silakan aja, tiba-tiba Umar bin Khattab ngomong, ya Rasul, kalau kita potong unta yang kita bawa sekarang ini, pulang naik apa kita? Jauh Madinah. Gini aja Rasul, kata Umar bin Khattab, Anda berdoa saja, panggil semua para sahabat yang ada di kemah-kemah, bawa makanan yang tersisa, yang masih ada di tenda, bawa ke sini. Anda berdoa minta berkah dari Allah. Benar juga kata Rasulullah. Nabi gelar sorbannya, datang nih para sahabat dari kemah A, kemah B, kemah macam-macam, datang bawa korma, bawa gandum, bawa makanan yang sisa di kemah macam tenda-tenda itu. Dia baca doa, Allahumma anzil alaina rahmatan wa barakatan minas sama'. Ya Allah, turunkanlah rahmat dan berkahmu dari langit untuk kami. Doa Nabi dikabulkan. Begitu selesai baca dulu, makan. Semua boleh makan. Itu semua makan semua sampai kenyang. Masih lebih. Dulu, ambil, bawa ke kemah masing-masing. Coba, itu barokah namanya, berkah. Jadi kalau baca doa di atas makanan, ada hadisnya. Ini di hadis Sahih, Pak, hadis Bukhari. Makanya tidak salah kalau orang kumpul-kumpul, umat Islam kumpul-kumpul baca doa selamat, itu juga ada hadisnya itu. Misalnya nih kalau ada keluarga lagi keseripahan, apa keseripahan? Lagi duka, gimana? Maka dilakukanlah itu doa-doa bersama itu. Karena doa bersama dilakukan, karena tamu banyak, semua rumah kan nggak enak kalau nganggurin kan, disediain makanan. Bukan cuma makanan, disediain juga teng-tengan buat pulang, namanya berkah. Dulu pakai besek, lama-lama pakai styrofoam, lama-lama Tupperware. Itu makanan satu besek, satu Tupperware itu, satu styrofoam itu, orang serumah bisa nyobain semua, kebagian semua berkah. Jadi bukan beda. Jadi ada hadis, ada rujukannya. Jadi jangan gampang-gampang membid'ahkan sesuatu. Cek dulu, ada nggak rujukannya, ada nggak dalilnya, ada nggak referensinya. Kalau ada, nggak bid'ah. Kalau nggak ada hadisnya, memang bid'ah. Lihat dulu. Jelas apa jadi? Jadi Sya'ban ini sekarang nih bagus membangun silaturahmi. Nabi naik lagi ke tangga yang kedua, ditanya, ya Rasul, kenapa Anda mengucapkan amin lagi waktu Anda naik ke tangga yang kedua? Kata Rasulullah, Jibril bilang sama saya, siapa orang masuk bulan Ramadan seperti dosanya dengan sesama manusia belum termaafkan, kalau dia puasa, ditolak puasa, dijauhkan dari rahmat Allah, ba'idun min rahmatihi. Berdasarkan hadis itu, maka sebelum bulan Ramadan masuk bagus. Sekarang di kesempatannya kita saling bermaaf-maafan. Jelas nggak? Sekarang nih. Makanya maaf ya, kalau kita ke Mesir dulu, kalau Idul Fitri orang Mesir dia minta maaf. Kalau kita di Mekah, saya beberapa 3 kali lebaran di Mekah. Orang Mekah kalau lebaran minta maaf ya. Orang sana bilang salaman, habis
habis sholat Id, Idul Mubarak, Id Mubarak. Semoga hari ini membawa berkah buat anda. Udah. Orang Mesir bilang Idul Tayyib. Semoga hari ini Tayyib buat kamu, katanya gitu. Udah. Kita panjang. Taqabbal minna wa minkum wa ja'alna minal 'aidin al-faizin kullu amin wa antum bi khair. Masih lagi dalam mohon maaf lahir batin. Waduh, kaya banget tuh doa. Lengkap. Tadi kenapa orang sono nggak minta maaf? Minta maaf. Udah bulan Sya'ban. Udah selesai hubungan antar manusia selesai. Ketemu dengan jemaah minta maaf, ketemu dengan tetangga minta maaf. Saling bermaaf. Ini Sya'ban ini. Bulan kita saling memperbaiki hubungan. Jadi nggak ada lagi marah, dendam, benci, nggak ada lagi. Masuk Ramadan tinggal fokus Allah nih. Makanya hari ini kita kumpul ini dalam rangka itu. Mudah-mudahan kita saling bermaaf. Saya secara pribadi meskipun saya guru juga manusia biasa. Kadang-kadang ngomongnya nyolotin, ada yang pegel hatinya. Kalau dalam Ustaz bola abrak, kan begitu. Ya saya minta maaf lah ya. Insyaallah. Sekarang Pak kesempatan selesai gitu. Dan ini lebih efisien. Kalau datang satu-satu ke rumah berapa lama waktu? Ya walau segini banyaknya, setengah jam berapa menit kita habis. Dikumpulin jadi satu. Bapak hadirin sekalian, ini kesempatan bulan Sya'ban. Al-Imam Al-Ghazali nulis kitab. Saya punya kitabnya. Saya baca di sana. Kitabnya judul Mukasyafatul Furud Al-Muqarrib ila Hadratil Allamil Ghuyub. Kayak bahasa kita, Mukasyafatul Furud itu artinya kitab yang menyingkap rahasia hati. Jadi hati itu ada rahasianya, disingkap sama Imam Ghazali. Pada bab-bab yang terakhir itu Imam Ghazali menuliskan bahwa di bulan Sya'ban, kalau manusia mengenal hari raya Idul Fitri dan Adha, kalau malaikat mengenal malam raya. Malam raya. Ada 2 malam raya dalam 1 tahun yang buat malaikat sesuatu yang membahagiakan. Apa itu katanya? 1 malam pertengahan Sya'ban. Itu buat malaikat malam raya itu. Karena malaikat turun, lihat mau. Beneran? Lihatnya matanya kecil-kecil nih. Belum mubi kali ya. Emang ngaji-ngaji subuh berat emang Pak. Ini bagus nih nggak hujan ya, alhamdulillah. Gimana kalau kita minum dulu ya? Kita minum. Ibu udah minum kan? Udah, minum bismillah. Ada yang minum nggak enak mau Ustaz. Tapi itu pengen minum. Ini kan kita tawarin sekalian. Hadisnya banyak Pak. Ada orang suka ngejek gini. Dikerjain nggak sama Nabi tuh malam nisfu Sya'ban? Imam Ghazali bilang ada hadisnya. Ya gitu. Nabi malah 3 malam, 13, malam 14, malam 15 secara khusus Nabi minta kepada Allah. Ya. Nabi minta yang pertama, berdoa ya Allah, aku mohon kepada Kau syafaatmu ya Allah. Allah kasih 1/3 syafaat. Nabi malam 14 doa lagi minta syafaat kepada Allah, dikasih 1/3 lagi. Malam 15 doa lagi dikasih 1/3 lagi, jadi seluruh syafaat dilimpahkan kepada Rasul. Satu-satunya Nabi nanti di hari kiamat yang menjadi pusat permohonan permintaan semua umat Muhammad. Baca lagi hadisnya. Nanti di hari kiamat di Yaumul Mahsyar orang akan
datang ke Nabi Adam. Ya Abul Bashar isfa'na. Wahai bapaknya manusia, beri kami syafaat. Nabi Adam bilang, ya sudah sahih bidalik. Bukan saya orang yang bisa kasih syafaat. Idhabu ila Nuh. Pergi kamu menghadap Nuh. Nabi Nuh. Nabi Nuh jawabnya sama. Saya nggak bisa kasih syafaat. Idhabu ila Ibrahim. Temui Ibrahim. Nabi Ibrahim jawabnya sama. Idhabu ila Musa. Temui Nabi Musa. Nabi Musa bilangnya saya nggak bisa memberi syafaat. Saya nggak punya wewenang untuk memberi syafaat manusia. Idhabu ila Isa. Minta sama Nabi Isa sama. Nabi Isa jawabnya sama. Idhabu ila Muhammadin. Temui Nabi Muhammad. Semua orang datang menemui Nabi besar Muhammad SAW mengharapkan syafaatnya. Itu permintaannya bulan Syaban 13, 14, 15. Nah malam 15 itu malam pertengahan Syaban. Ada hadisnya ada. Kata Nabi, "Khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah." Ada 5 malam dalam 1 tahun yang kalau orang berdoa tidak ditolak doanya. 1 katanya, awwalul lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Sudah lewat. Malam tanggal 1 bulan Rajab mustajab. Yang kedua, walailatul Jum'ah, malam Jumat. Dari maghrib sampai menjelang subuh malam Jumat. Kemis malam Jumat itu mustajab. Saya lahir di Jakarta, tahu saya. Kalau malam Jumat di kampung-kampung yang dulu masjid, surau, lambat penuh. Maghrib itu sampai isya sampai malam orang pada kumpul di surau, di langgar. Ngapain? Baca doa, zikir, munajat, rotib adat, yasin, belajar sifat 20. Kenapa? Malam mulia ini, malam mustajab. Maaf ya, sekarang malam Ahad, malam Jumat sama aja. Gak beda, itu sepi. Kenapa orang pada diam? Orang lebih senang nonton TV yang memegang HP. Kalau megang HP muter, besok sendiri, nyap sendiri. Malam Jumat bagus, mustajab tuh. Makanya orang dulu kalau malam Jumat baca Quran, baca ini, sholat malam, itu berkah. Maksud saya cerita begini, kita jangan kalah. Zaman boleh berubah, tapi tradisi baik yang Islami terusin. Amin. Amin. Baca roti adat bagus. Saya tahun 80-an itu menjelang tahun 90 diminta sama Direktur Jenderal Pajak untuk menjelaskan apa itu roti adat, bagaimana sejarahnya. Saya jelasin. Saya pernah ke Son'a, Yaman. Saya datang ke sana, orang sono udah biasa baca roti adat. Kenapa? Isinya bagus. Orang yang ngerti ini bid'ah nih. Isinya hadis-hadis Nabi semua itu. Baca ayat kursi, baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kan? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul. Itu hadis Nabi semua, hadisnya sahih. Bagus. Zikir, doa, munajat baik, Pak. Benar? Iya. Kalau gitu gimana? Ramein dengan zikir, dengan doa, munajat. Malam Jumat bagus, Pak. Yang ketiga, Lailatul Idul Fitri, malam Idul Fitri. Mustajab doa itu. Kalau kita bilang malam takbiran, ini main gaple. Malam takbiran enggak berkah. Bapak tahu malam takbiran? Iblis nangis tuh kalau malam takbiran. Ketika iblis nangis, setan baru ngumpul nih, meroyok nih. Kenapa Tuhan nangis? Bukankah malam ini malam yang terhormat? Saya nangis karena umat Muhammad malam ini diampuni dosanya setelah selesai sebulan puasa.
Jadi apa tugas kami ini, kata setan? Setan itu anak buahnya iblis. Idhabu ilal ardh, balik ke bumi, turun ke bumi katanya. Goda umat Muhammad supaya baik lagi ngumbar nafsu. Turun sama nafsu. Turun tuh setan, godain kita. Apa lagi? Ayo senang-senang. Sebulan kan nahan lapar, nahan haus, senang-senang. Duit banyak, ya gede. Ada nggak gitu? Ayo senang-senang. Akhirnya semalaman tuh begadang. Sholat itu nggak sholat. Subuh lagi tidur ya. Setan jahat. Paham tuh? Di tempat Lailatul Adha, malam Idul Adha, mustahil pakai malam itu buat zikir, doa, munajat, takbir, tasbih, tahmid, tahlil, minta sama Allah. Dan yang kelima, walailatul nisfi min Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, ada hadisnya. Karena malam itu doa dikabulin, kita memanfaatkan malam itu dengan doa. Beneran nggak? Karena hadis itu maka orang berdoa. Bahwa orang berdoa baca Yasin dulu, ada hadisnya, ada. Kata Nabi, suratu Yasin lima quri'at lahu. Surat Yasin tergantung niat orang yang membacanya. Kalau niatnya kepengen minta dikuatkan iman, Allah kuatin imannya. Baca Yasin. Kalau niatnya kepengen dipanjangin umur dalam taat ibadah, dikabulin. Kalau niatnya kepengen dipanjangkan umur dalam taat ibadah, kalau pengen minta kepada Allah supaya diberikan rezeki yang luas yang baik, dikabulin. Benar kan? Iya. Bahwa orang datang ke masjid bawa air putih, jangan dibilang bid'ah. Beneran nggak? Iya. Alhamdulillah bawa air putih, nggak ngerepotin pengurus. Beneran? Bagus dong nih bawa air putih itu dari rumah tuh. Saya pernah Pak, lama udah ya, sebelum Ramadan saya diminta ada semacam diskusi besar berikutnya, apa yang dilakukan Nabi kalau Ramadan. Saya jelasin hadis-hadisnya itu, kalau buka puasa begini, kalau sahur begitu, kalau puasanya begini, hadis-hadis saya tunjuk. Tapi kalau buka puasa, yang mula-mula Nabi lakukan minum air putih sebelum baca doa nanti. Teman sebelah nih, dokter dari Sorbonne itu Paris, Prancis, lulusan Paris, Prancis, ahli mikrobiologi. Dia jawab ketika saya menerangkan begitu, dia ngasih terangnya apa yang dilakukan Nabi benar secara keilmuan. Coba gimana benernya? Air putih atau air apa saja kalau dibacain doa, maka air itu membentuk struktur molekul Allah. Dia bisa buktiin itu. Dan itu energi positif. Kalau diminum, itu akan melawan energi negatif yang ada dalam badan kita. Kalau kita nggak sekolah, nggak ngerti energi. Paham kan? Dia sekolah Pak, sampai ke Perancis sama. Energi positif itu kalau diminum akan membuat badan menjadi sehat. Jadi bagus. Makanya kalau kita sebelum minum baca doa dulu, baca Yasin dulu, ini membentuk struktur yang bagus sekali. Kan ada profesor dari Jepang kan, tulis buku yang menjelaskan hasil penelitian dia bahwa air apa saja kalau dibacain doa, dia membentuk struktur yang membentuk kalimat-kalimat Allah. Jadi kalau itu benar Nabi. Amin. Ada lagi yang bilang mantap Nabi. Udah pengen makan kue nggak?
Terus sedikit lagi ya. Ya. Nabi itu dalam hadis Sahih Muslim. Ini Bapak cari kitab Sahih Muslim. Ditulis Imam Mundiri. Ya. Dalam kitab Sahih Muslim pada babus shalah itu ada hadis. Ada 6 orang sahabat dari Mekah keluar ke pinggir kota Mekah mau pergi keluar kota. Sampai di pinggir kota Mekah mereka duduk nyender di sebuah bukit berbatu. Tiba-tiba ada orang datang teriak-teriak, "Hal anta muraqib? Apa ada di antara kami yang bisa sampai?" Orang Badui itu, Arabi itu orang gunung, rambutnya gimbal. Kenapa gimbal? Jarang mandi. Karena tinggalnya di gunung-gunung, pindah-pindah dia. Siapa di antara kami yang bisa nyampe? Ini sahabat yang diam aja. Menyautin. Hal anta min raqib? Diam aja. Setelah 3 kali ngomong begitu ditanya ada apa? Yang nanya Abu Musa Al-Asy'ari yang paling senior. Ada apa kamu teriak-teriak begitu? Kamu kan sahabat Muhammad kan? Pasti bisa nyampe dong. Ya ada apa katanya? Kepala suku kami lagi sakit dong. Sudah lama nggak bisa bangun, nggak bisa ngomong. Tolong dicapai dia. Didorong oleh keinginan menolong orang yang sedang susah, berangkat Abu Musa ke sana. Dilihat benar tergeletak di kepala suku, tidak berdaya. Kata Abu Musa, "Hakimu ya, ada airnya?" "Ada, air putih." Keluar air putih, dibacain, diminumkan, biidznillah dengan izin Allah. Si kepala suku yang tadinya sakit tergeletak bisa bangun, bisa jalan, bisa ngomong. Bapak bayangin orang nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, nggak bisa bangun, tiba-tiba bisa bangun, bisa jalan, ngomong, girang dong. Saking girangnya dibilang, "Iti ibadatina syada." Kasih nih orang Mekah nih 30 kambing. Abu Musa bilang, "Maaf, saya belum bersedia menerima pemberian Anda." Bila Rasul belum mengizinkan. Ya Allah, kayaknya nggak ada orang begitu nih. Yang ada juga nggak ada apa-apa ini aja nih. Dikasih kambing 30 nolak. Dulu Rasulullah belum izinkan. Coba pulang nih, ketemu temannya berlima di sono. Temennya tanya, "Udah nyampe belum?" Katanya. "Saya nggak nyampe dia." Lalu apa yang dikerjain? Saya bacain suratul Fatihah. Apa hasilnya? Sembuh sekarang dengan izin Allah. Halumma ila Rasulillah. Ayo kita temui Rasulullah. Kita tanya sama Rasul, boleh nggak ada orang sakit dibacain Fatihah? Datang ketemu Nabi, "Ya Rasul, kami datang mengajukan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, boleh nggak ada orang sakit kami bacakan suratul Fatihah? Anta la tadri inna suratul Fatihah syifa'un linnas." Kamu nggak tahu surah Al-Fatihah bisa menjadi obat penawar bagi manusia. Maknanya boleh. Junior saya jauh daripada saya 2, 3, 4 tahun yang setelah saya itu bikin disertasi tentang Quran sebagai sifat, sebagai penawar. Dia bisa pertahankan di depan sidang guru besar bahwa syifaun menurut ayat Quran, syifaun lima fis sudur, menjadi penawar obat hati, penawar penyakit hati. Dia bisa buktiin Quran itu penawar penyakit fisik, penyakit badannya. Anda baca tuh Tibbun Nabawi, hadis-hadis tentang obat Nabi. Kita punya kitabnya, Tibbun Nabawi itu 2 jilid. Cuman ya saya dalamin. Kenapa nggak saya dalamin 1? Kalau saya dalamin lama-lama itu sakit dikit ke rumah saya. Obatnya apa itu Ustaz? Banyak kitab-kitab juga itu. Ada tafsir ahlam, tafsir mimpi, ada saya punya kitab itu. Kalau saya baca terus, saya baca, cuma tidak saya dalami gitu. Tapi dikit-dikit, dikit-dikit nanya. Nomor berapa yang keluar besok?
Jadi maksud saya, kalau malam nisfu Sya'ban itu malaikat turun semua, doa dikabulin, baca doa bagus, baca Yasin nggak dilarang, bawa air kemudian habis baca Yasin minum bagus, silakan aja. Apalagi malamnya bangun lagi malam, sholat malam minta sama Allah, itu malam nisfu Sya'ban. Malaikat turun dalam jumlah banyak, akan melaporkan itu kepada Allah bahwa si fulan malam itu mengisi malamnya dengan menghidupkan malamnya. Katanya Imam Ghazali, katanya itulah malam yang menghidupkan, malam yang mencerahkan, malam yang membuat orang hidup lebih baik lagi. Siapa? Malaikat turun. Amin. Tausiah dari Pak, jangan gampang-gampang ngedengerin yang suka ceramah bid'ah. Kalau nggak tahu dalilnya, tunjuk dulu, cari dulu, tanya dulu. Gitu. Amin. Setuju nggak nih? Nah, yang terakhir ya. Bulan Ramadan, kata Rasulullah, syahrul ummati, bulan umatku. Kenapa dikatakan Ramadan bulan umatku? Karena di bulan Ramadan itu syahrul litakhiril roh, bulan untuk membersihkan roh, mensucikan roh. Manusia kan ada 3 komponen, ada badan, jasmani, ada hati, ada roh. Badan sudah dibersihkan di bulan Rajab, hati dibersihkan di bulan Sya'ban, roh dibersihkan di bulan Ramadan. Bagaimana cara mensucikan roh? Roh itu asalnya dari Allah, di alam arwah, suci asalnya, bersih. Begitu turun ke bumi, dicampur dia dengan satu dengan janin, dengan jasad, mulai situ tercemar itu roh itu. Yang bikin tercemar roh itu anak hawa nafsu. Jadi kotor dia roh itu. Nah itu mesti dibersihin. Ngebersihin dengan apa? Dengan amal-amal di bulan Ramadan. Siang puasa itu membersihkan roh. Malam tarawih membersihkan roh. Bangun malam sahur membersihkan roh. Salat witir membersihkan roh. Zakat membersihkan roh. Sedekah membersihkan roh. Jadi mumpung Ramadan itu akan membersihkan roh kita. Tausiahnya apa? Jangan enggak. Kalau tiga-tiganya bersih, jasad bersih, hati bersih, rohnya bersih, tanggal 1 Syawal kembali fitrah. Itu yang mahal. Makanya Idul Fitri, kembali suci. Mudah-mudahan ya. Tausiahnya kita bersyukur menghadapi Ramadan. Kita pasang tekad dari sekarang. Ya Allah, izinkan aku Ramadan tarawih full. Amin. Puasa full. Amin. Zakat lunas. Amin. Baca Quran khatam. Amin. Sedekah banyak. Amin. Infaknya banyak. Amin. Iktikafnya lama. Amin. Sama orang baik. Amin. Sama orang tua akur. Amin. Sama tetangga rukun. Amin. Sama jamaah guyub. Amin. Sama ustaz. Pasti. Allah gitu. Bagus Pak. Nah, meskipun saya kurang berapa serak dengan istilah penutupan, sebetulnya kalau istilah penutupan kurang cerdas. Kenapa kurang cerdas? Kalau bulan Ramadan, kalau bulan biasa kita ngaji ini pahalanya 1000 rakaat 1 jam. Kalau di bulan Ramadan 70.000 rakaat. Beneran nggak? Ya. 1 jam Bapak ngaji di bulan Ramadan, pahalanya 70.000 rakaat. Dari mana dalilnya? Ada hadis sahih, kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Man adda fardatan fi kana kaman adda 70 fardatan fi masiwah.
Setiap orang di bulan Ramadan mengerjakan amal fardu sama nilainya dengan 70 kali fardu di bulan lain. Menuntut ilmu kan fardu kan? Kalau mengerjakannya di bulan Ramadan 70 kali fardu. Kalau satu hari, satu bulan biasa 1.000 rakaat, 1.000 rakaat, maka Ramadan 70.000. Malah ditutup. Alasannya sederhana kan tarawih Ustaz. Makanya Pak, kalau Bapak perhati di mana-mana ma'ahid al-Islamiyah, pesantren-pesantren, lembaga pendidikan itu kalau Ramadan juga butuh. Ada target baca Sahih Bukhari khatam 1 bulan, gitu. Baca terangin. Baca Sahih Muslim sebulan khatam, gitu. Karena pahalanya besar. Di kalender ada tuh almarhum GJ itu kalau Ramadan Sahih Bukhari khatam, baca. Muridnya tuh santri mendengarin, terangin gitu. Dulu ya gitu masih ada. Penutupannya saya hadir dan yang lain-lain ulama hadir. Penutupan baca doa. Jadi ada target itu. Misalnya Ramadan tafsir jalan hatam coba. Hebat kan? Baca terangin gitu. Karena pahalanya besar. Jangan marah. Saya maksudnya cerita begini, jangan sekedar itu tradisi. Kalau tradisi itu tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi, yang kita mesti ikut Nabi. Alhamdulillah tetap ngaji. Yang ngaji yang amin dikit. Kita udah pengen makan apa nih? Sudah nggak semangat aminnya. Kalau Ramadan kan selain terawih malamnya kan, paginya ada kuliah subuh. Itu gantinya pengajian, tetap ada. Tausiahnya selain di sini juga kalau bisa Bapak Ibu terus. Malam bulan Ramadan tutup dengan amal-amal yang soleh. Gitu ya. Jadi saya secara pribadi mohon maaf, sebagai manusia biasa. Saya mau dibukakan pintu maaf kalau saya mengajar banyak hal yang kurang berkenan, yang menyinggung perasaan, yang kurang tepat, yang manusia biasa. Satu persempatnya saya mohon maaf. Saya doakan semuanya ini sukses Ramadan, sukses puasa, sukses tarawih, sukses zakat, sukses tilawah, sukses iktikaf, sukses seluruh amal soleh. Gitu ya. Nggak ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Yang paling enak makan. Nanya-nanya nggak penting Ustaz. Ini jarang ketemu nih bener makan aja barang-barang. Setuju ya? Baik, kita baca doa. Ada doa tutup majelisnya. Doa penutupan majelis khas dia. Kita baca doa. Ada hadis ini ya. Waj'alna Allah yataqabbal niyatan al-mazkura. Waj'alna wa iyyakum hadha syahr Ramadan mubarak. Wa anzil alaina wa alaihim barakatan minas sama wa rahmatan minka ya Allah. Bi qiraati hadhihi surah al-Fatihah. Wa ila hadratin Nabiul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma nazim ahwalana wa hassin af'alana. وخلصنا من آلام الفقر والذل واعصمنا
والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين ونفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر انتظام في جميع الأمور الدينية والدنيوية وحسن مرادنا بالخير وحسن مرادنا بالخير وحسن مرادنا بالخير. اللهم بعثنا من الشر والنسيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا مهول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. يا مهول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. يا مهول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا كثير النوال ويا خالق جميع الأفعال وفقنا لنية الخير في جميع الأحوال والأحوال. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وأولادنا وذريتنا وسلم جماعتنا ولا سيما جماعة مسجد الأسوة من آفات الدنيا والآخرة. ولا تسلك وتنازع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل دعاءنا ويسر لنا أمورنا واهدنا سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.